Selamat siang, Pak. Kami dari PER 24 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dianita Lorencia Bruginting dengan NIM 12S24044 dan teman rekan saya Geralda Natali Gultom dengan NIM 12S24051. Di sini kami akan menjelaskan tugas D04 yaitu Buy More Pay Less dengan menggunakan logarithm, dan kami akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Melihat startup besutannya semakin potensial, Ucok sudah mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Visi besar yang barangkali tak bisa diraih dalam waktu sebentar. Meski begitu, Ucok selalu berpikir bagaimana caranya memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan ujian tengah semester, Butet berkunjung ke sebuah book fair. Sambil tetap mematuhi protokol kesehatan, ia mengunjungi berbagai booth penerbit buku baik dari dalam dan luar negeri. Sembari melihat-lihat buku, Butet berbincang dengan representatif penerbit. Dalam diskusi ringan, Butet baru tahu bahwa penerbit bersedia memberikan potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian dalam jumlah besar. Istilahnya Buy More Pay Less atau BMPL. Nilai potongan juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut adalah rata-rata potongan harga yang diberikan. Yang pertama, pembelian minimal 5 eksemplar diberi potongan 2%. Yang kedua, pembelian minimal 10 eksemplar diberi potongan 5%. Yang ketiga, pembelian minimal 20 eksemplar diberi potongan 12%. Seperti biasa, seusai makan siang di kantin, Ucok dan Butet berdiskusi membahas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalamannya berkunjung ke book fair, Ucok merasa mendapatkan jawaban atas keinginannya untuk meningkatkan jumlah dan nilai transaksi di juragan buku. Ia yakin dengan mengaplikasikan konsep BMPL dapat mendongkrak setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksemplar. Dalam rangka mengaplikasikan BMPL, Ucok berpikir bahwa aplikasi perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan penambahan dan pengurangan eksemplar. Dengan BMPL, tentu yang diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagai ilustrasi dari konsep DADR, misalnya seorang pelanggan melakukan permintaan pembelian terhadap 2 buah buku berbeda dengan harga yang juga berbeda. Jumlah eksemplar yang ditransaksikan adalah 1 buah untuk buku pertama dan 3 buah untuk buku kedua. Dengan demikian, maka nilai transaksinya adalah 35,98 kali 1 ditambah 14,15 kali 3 sama dengan 78,43. Kemudian dengan adanya insentif potongan harga BMPL, calon pelanggan dapat menambah atau mengurangi jumlah eksemplar dari pesanannya. Sebagai contoh, ia mengurangi sejumlah 1 eksemplar untuk buku pertama dan menambah 4 eksemplar untuk buku kedua. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah 35,98 kali 0 ditambah 14,15 kali 7 sama dengan 99,05. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga dengan BMPL, maka untuk buku kedua diberikan potongan sebesar 2% karena telah memuji syarat dalam minimum eksemplar. Dengan demikian, maka total nilai transaksi menjadi 35,98 kali 0 ditambah 14,15 kurang 2% kali 7 sama dengan 97,07. Pagi tadi di kelas pemrograman disampaikan materi mengenai array, konsep baru yang memungkinkan lebih dari satu variabel diakses atau diidentifikasi dengan satu identifier. Butet berargumen bahwa konsep array dapat diterapkan pada DADM. Butet kemudian membuat sebuah ilustrasi untuk membantunya mengabstraksi solusi. Menurut Butet, aplikasi akan memiliki 3 buah array yang setiap array-nya memiliki tugas berbeda. Array pertama akan digunakan untuk menyimpan ISBN, array kedua akan menyimpan harga buku atau price per eksemplar, dan array ketiga akan menyimpan jumlah eksemplar yang dipesan. Kombinasi dari ketiga array akan membentuk satu relasi data dengan merujuk pada nilai indeksnya. Sebagai contoh, untuk elemen pertama dari setiap array membentuk konteks untuk buku pertama.
Sementara elemen kedua membentuk konteks buku kedua. Dengan prinsip dasar ini, kemudian dapat dikombinasikan dengan repetition untuk membentuk solusi utuh. Ini adalah bentuknya nanti, indeks, array ISBN, array price, array quantity, seperti ini. Lalu di sini ada syaratnya, yaitu yang pertama, buku diidentifikasi dengan International Standard Book Number atau ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang US dollar. Yang kedua, minimum pembelian adalah 1 eksemplar dari suatu buku. Yang ketiga, diperbolehkan membeli lebih dari 1 buku masing-masing, dapat dengan jumlah eksemplar yang berbeda. Lalu yang keempat, jumlah buku paling banyak 3 dengan ISBN yang berbeda. Untuk setiap buku terdiri atas 3 baris masukan, yaitu ISBN, price per eksemplar, quantity dari eksemplar. Yang keenam itu untuk mengurangi jumlah eksemplar, maka quantity dituliskan dalam nilai negatif. Yang ketujuh, aplikasi akan membaca masukan buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan triple dash pada saat membaca masukan ISBN. Selanjutnya, Ucok mengidentifikasi luaran setelah semua masukan diterima. Aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang dituliskan dalam 2 digit nilai presisi. Jadi, ini yang contoh yang pertama, ini akan kami masukkan nanti inputannya dan mengeluarkan output 97,07. Di sini juga ada example kedua yang akan kami input nanti. Lalu outputnya harus 771,52. Di sini seperti biasa kami akan mengupload channel 4 Java dengan FPRG dan juga changelognya. Di sini kami akan langsung menjelaskan logaritmnya saja. Yang pertama di sini menu utamanya main. Dari main ini kita memulai program kita. Di sini kami mendeklar terlebih dahulu dengan tipe data string dengan nama variabelnya yaitu ISBN. Kami di sini menggunakan array seperti yang disebutkan di soal tadi. Array itu gunanya untuk menyimpan variabel ya. Untuk menyimpan variabel agar variabelnya itu tidak dideklar berkali-kali, agar satu variabel itu bisa diakses atau diidentifikasi dengan satu identifier. Lalu kami di sini mendeklar ISBN dengan tipe data string dengan arraynya sebanyak 3 karena di sini dikatakan bahwa bukunya itu yang mau diinput itu dengan 3 ISBN berbeda. Lalu di sini kami mendeklar integer jumlah buku dengan jumlah array yang sama yaitu 3. Di sini kami assign untuk biar bisa nanti di bawah dia diinisialisasi jumlah bukunya itu dengan indeks 0 sama dengan 0, jumlah buku kami mengassign lagi jumlah buku dengan indeks 1 sama dengan 0, jumlah buku dengan indeks 2 sama dengan 0. Lalu di sini kami mendeklar harga dengan tipe data real dengan array itu sama dengan 3, sebanyak 3. Di sini kami assign biar nanti bisa diinisialisasi seperti buku tadi dengan harga indeks 0 sama dengan 0, harga indeks 1 sama dengan 0, harga indeks 2 sama dengan 0. Lalu di sini kami mendeklar total harga dengan tipe data real dengan array-nya sama dengan sebanyak 3. Kemudian di sini kami akan melakukan assign yaitu total harga dengan indeks 0 sama dengan 0, total harga indeks 1 sama dengan 0. Kemudian kami assign juga total harga indeks 2 sama dengan 0. Kemudian kami mendeklar lagi dengan tipe real yaitu total akhir 1. Kemudian kami declare lagi integer i, kemudian kami declare lagi integer jumlah buku 0, kemudian integer jumlah buku 1, kemudian kami mendeklar lagi integer jumlah buku kedua. Kemudian kami melakukan assign yaitu i sama dengan 0. Kemudian kami membuat lagi yaitu assign jumlah buku 0 sama dengan 0, jumlah buku 1 sama dengan 0, jumlah buku 2 sama dengan 0. Kemudian kami mendeklar lagi yaitu dengan tipe string yaitu buku 0. Kemudian kami declare lagi string buku 1,
string buku 2. Kemudian kami assign yaitu buku 0 sama dengan buku 1 sama dengan buku 2 sama dengan buku. Kemudian kami declare lagi integer 0, integer 1, integer 2. Kemudian kami assign dengan 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2. Lalu di sini kami memakai loopingan, yaitu di sini kami menggunakan loopingan itu dengan tipe data dengan tipe yang dual. Sebenarnya ini akan sama dengan yang while, cuman di sini kami memakai tipe data yang dual. Agar nanti sekali pengecekan di sini expressionnya, conditional expressionnya, argumennya kalian buat i lebih kecil dari 3. Lalu di sini jika dia benar maka akan mengarah kepada branching. Dimana pertama itu di sini ada input ISBN dengan indeks i. Lalu setelah di input ISBN dengan indeks i-nya, maka akan keluar branching, keluar percabangan if. Lalu di sini isi statementnya itu yaitu jika ISBN dengan indeks itu sama dengan triple dashes, jika dia benar maka akan keluar assign i sama dengan 3. Lalu bisa kita telusuri bahwa setelah assign i sama dengan 3 ini, ke bawahnya dia akan langsung ke yang ini, ke do-nya ini, jika dia lalu nanti masuk lagi ke sini. Dan kalau dia di ISBN-nya tidak sama dengan triple dashes, dia false, maka akan keluar branchingan baru yaitu ISBN dengan indeks i sama dengan ISBN dengan indeks 0. Jika dia benar, maka akan keluar branchingan baru yaitu 0 sama dengan 0. Jika benar, maka buku 0 sama dengan ISBN dengan indeks i. Lalu di sini akan keluar branchingan baru lagi yaitu ISBN indeks 0 sama dengan buku 0. Jika dia benar, maka akan keluar assign i sama dengan 0. Lalu di sini kita disuruh menginput harga dengan indeks i, menginput jumlah buku indeks i. Lalu di sini akan keluar assign yaitu jumlah buku 0 sama dengan jumlah buku 0 ditambah jumlah buku indeks i-nya. Lalu di sini di assign 0 sama dengan 3, lalu di assign lagi i sama dengan i ditambah 1. Lalu di sini jika ISBN indeks 0 tidak sama dengan buku 0, false. Di sini akan keluar branchingan baru yaitu 1 sama dengan 1. Jika dia benar maka buku 1 sama dengan ISBN indeks i. Lalu ini jika dia salah akan keluar branchingan baru lagi ISBN indeks 0 sama dengan buku 1. Jika dia benar maka i sama dengan assign i sama dengan 1. Lalu kita disuruh input harga indeks i, lalu disuruh input jumlah buku indeks i. Lalu setelah itu assign jumlah buku 1 sama dengan jumlah buku 1 ditambah jumlah buku dengan indeks i. Lalu di sini akan muncul assign lagi 0 sama dengan 3. Lalu setelah itu i sama assign i sama dengan i tambah 1. Jika dia false maka i sama dengan 2, keluar assign i sama dengan 2. Lalu kita disuruh input harga indeks i, lalu input jumlah buku indeks i. Lalu jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 ditambah jumlah buku indeks i. Lalu di sini muncul assign lagi 0 sama dengan 3, lalu muncul assign i sama dengan 0. Kemudian jika di sini salah, maka kami akan membuat branching di mana ISBN dengan indeks i sama dengan ISBN 0. Jika salah, ia akan membuat branchingan baru yaitu dengan ISBN indeks i sama dengan ISBN 1. Jika ia true, maka akan muncul branchingan yaitu 1 sama dengan 1. Jika benar, ia akan ada assign yaitu buku 1 sama dengan ISBN dengan indeks i. Kemudian jika ia false, maka akan muncul lagi branchingan baru yaitu ISBN indeks 1 sama dengan buku 1. Jika benar, maka di sini ada kami assign yaitu
I sama dengan 1, kemudian kami akan menginput harga indeks I, kemudian kami input lagi jumlah buku indeks I, kemudian kami assign jumlah buku 1 sama dengan jumlah buku 1 ditambah jumlah buku dengan indeks I, kemudian kami assign 1 sama dengan 3, kemudian kami assign lagi I sama dengan I tambah 1. Jika dia false, maka akan kami assign di sini 1 sama dengan 2, kami input harga indeks I, kemudian kami input jumlah buku dengan indeks I, kemudian kami assign jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 ditambah jumlah buku dengan indeks I, kemudian kami assign lagi 1 sama dengan 3, kemudian kami assign lagi I sama dengan 0. Lalu di sini jika dia salah, maka akan keluar brancingan baru yaitu ISBN indeks I sama dengan ISBN indeks 2. Jika dia benar, maka akan keluar brancingan baru yaitu 2 sama dengan 2. Jika dia benar, maka akan keluar assign buku 2 sama dengan ISBN indeks I. Jika dia salah, akan keluar brancingan baru. Setelah ini akan keluar brancingan baru lagi yaitu ISBN indeks 2 sama dengan buku 2. Jika dia benar, maka akan keluar assign I sama dengan 2. Lalu kita disuruh menginput harga indeks I, lalu disuruh menginput jumlah buku indeks I. Lalu di sini muncul assign jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 ditambah jumlah buku indeks I. Di sini keluar assign yaitu 2 sama dengan 3. Lalu di sini keluar lagi assign I sama dengan 0. Lalu jika dia salah, akan keluar ke sini, melanjut ke sini, lalu melanjut sampai ke sini, dan akan kembali lagi ke loopingan yang I lebih kecil dari 3 tadi. Dan jika dia salah, I lebih besar dari 3, maka jika dia salah akan keluar brancingan di sini yaitu jumlah buku 0 lebih besar sama dengan 20. Jika dia benar, maka keluar assign harga indeks 0 sama dengan harga indeks 0 dikurang harga indeks 0 pangkat dikali 12/100 atau 0,12. Jika dia salah, akan keluar brancingan baru yaitu jumlah buku 0 lebih besar sama dengan 10. Jika dia benar, maka akan keluar harga indeks 0 sama dengan harga indeks 0 dikurang harga indeks 0 dikali 5/100 atau 0,05. Kemudian jika dia salah di sini, kami akan membuat brancingan baru yaitu jumlah buku 0 lebih besar sama dengan 5. Jika ia benar, maka kami akan mengeluarkan assign yaitu harga indeks 0 sama dengan harga indeks 0 kurang harga indeks 0 dikali 2/100. Jika salah, maka kami akan melanjutkan ke sini, kemudian dari sini ke sini, kemudian kami akan membuat assign di sini yaitu total harga indeks 0 sama dengan harga indeks 0 dikali jumlah buku 0. Kemudian di sini kami membuat brancingan yaitu jumlah buku 1 lebih besar sama dengan 0. Jika benar, maka kami akan assign harga indeks 1 sama dengan harga indeks 1 kurang harga indeks 1 dikali 12/100. Jika salah, kami akan membuat brancingan baru yaitu jumlah buku 1 lebih besar sama dengan 10. Jika benar, maka kami membuat assign di sini harga indeks 1 sama dengan harga indeks 1 kurang harga indeks 1 kali 5/100. Jika salah, kami akan membuat brancingan baru yaitu jumlah buku 1 lebih besar sama dengan 5. Jika benar, maka kami akan mengassign harga indeks 1 sama dengan harga indeks 1 dikurang harga indeks 1 dikali 2/100. Kemudian kami buat lagi di sini assign yaitu total harga indeks 1 sama dengan harga indeks 1 dikali jumlah buku 1. Di mana kami membuat brancingan yaitu jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 20. Jika benar, maka harga yang akan keluar yaitu harga indeks 2 sama dengan harga indeks 2 dikurang harga indeks 2 dikali 12/100. Kemudian jika salah, maka akan kami buat dua brancingan yaitu jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 10. Jika benar, maka harga indeks 2 kurang harga indeks 2 dikali 5/100. Jika salah, maka kami buat brancingan baru yaitu jumlah buku 2 lebih besar sama dengan 5. Jika benar,
maka kami akan mengesain harga indeks 2 sama dengan harga indeks 2 dikurang harga indeks 2 dikali 2/100. Jika salah, makanya di sini jika salah kami akan membuat assign, yaitu total harga indeks 2 sama dengan harga indeks 2 dikali jumlah buku 2. Kemudian kami assign lagi, yaitu total akhir 1 sama dengan total harga indeks 0 ditambah total harga indeks 1 ditambah total harga indeks 2. Kemudian kami di sini membuat outputnya itu to fixed total harga 1,2, di mana kami membuat 1,2 ini akan hasilnya nanti 2 di belakang koma. Kita akan mengujinya. 2, 3. Jadi di sini kami akan mencoba menginput dari example 1 dulu, yaitu di mana ISBN yang pertama yaitu 97,8700004831. Kemudian kita masukkan angka 35,98. Kemudian 1. Kemudian kita masukkan ISBN kedua dengan 978-0439708180. Kemudian kita masukkan angka 14,15. Kemudian jumlah bukunya 3. Kemudian ISBN ke 3 kita buat 979-87004831. Kemudian harganya 35,98. Kemudian jumlah bukunya -1. Kemudian indeks ke ISBN yang keempat yaitu 978-0439708180. Kemudian kita masukkan harganya 14,15. Kemudian jumlah bukunya 4 dan kita membuat triple dash. Sudah kita lihat outputnya akan keluar yaitu 97,07. Di mana output yang kami hasilkan sama dengan output seharusnya yaitu 97,07. Di sini kami akan mencoba untuk example kedua, yaitu di sini kami akan memasukkan ISBN yang pertama. Kemudian kita memasukkan harganya 50,9, kemudian jumlah buku 3, kemudian ISBN kembali. Kemudian harganya, kemudian jumlah buku, kemudian ISBN. Kemudian harganya, kemudian jumlahnya, kemudian ISBN-nya, kemudian harganya, di mana program ini akan terus berjalan sebelum diberhentikan dengan menggunakan triple dashes. Jika kami membuat triple dashes, maka data akan berhenti. Total harga, kemudian jumlah, kemudian ISBN, kemudian harganya, kemudian jumlah bukunya -4. Kemudian kami akan membuat tambahan triple dashes. Maka outputnya akan sesuai yaitu 771,52. Baiklah, saya pikir cukup sekian hasil video presentasi tugas D04 by More Palace dari R24. Bila ada kesalahan penjelasan atau kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.